Ya, selamat siang semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ya, kembali sesi pemaparan Dhamma berkenaan dengan meditasi. Jika tadi pagi telah dijelaskan meditasi atau citta bawana tidak bisa lepas dari tiga hal: pandangan benar, perhatian benar, dan juga daya upaya benar, yang tujuannya tidak lain adalah untuk melenyapkan kotoran batin. Ketika seseorang melakukan pengembangan batin dengan tiga hal ini, sesungguhnya dia adalah seseorang yang memiliki satu kualitas yang juga penting dalam meditasi, yang dikenal sebagai yoniso manasikara. Mungkin para samera pernah mendengar istilah yoniso manasikara, yang kalau diterjemahkan adalah perhatian yang bijak. Dan ini adalah lawan dari ayoniso manasikara, atau perhatian yang tidak bijak. Yoniso manasikara ini sangat penting di dalam pengembangan batin, di dalam citta bawana. Bahkan ada satu penegasan dari Sang Buddha betapa pentingnya yoniso manasikara. Nanti bisa dibaca dengan sangat jelas dalam khotbah Sabha Sawasuta. Khotbah tentang berkenaan dengan semua asawa, semua kotoran batin. Nah, dalam sabdanya Sang Buddha mengatakan begini, Janato bikawe ahang pasatu, sabha kayang wadami, asawa kayang wadami, no ajanato no apasatu. Wahai para biku, saya katakan bahwasanya hancurnya asawa, hancurnya kotoran batin adalah bagi seseorang yang melihat dan mengetahui, dan bukan seseorang yang tidak melihat dan tidak mengetahui. Yang dimaksud dengan melihat pasato, mengetahui janato, nah ini menariknya adalah seseorang yang mengetahui apa itu yoniso manasikara dan apa itu ayoniso manasikara. Seseorang bisa membedakan, dan setelah membedakan, seseorang mempraktikkan, mengembangkan yoniso manasikara. Nah, pernyataan ini dengan jelas menunjukkan kepada kita bahwa hancurnya kotoran batin, sehingga juga dikatakan hancurnya penderitaan, hanya diperoleh ketika seseorang memahami, mengembangkan yoniso manasikara, perhatian yang bijak. Dan tanpa adanya perhatian yang bijak, mustahil untuk bisa melenyapkan kotoran batin. Apa itu yoniso manasikara?
Yoniso manasikara adalah sebuah perhatian yang ketika seseorang melakukan, kotoran batin yang sudah muncul itu lenyap, yang belum muncul tidak akan muncul, sementara hal-hal yang bermanfaat yang belum muncul akan muncul, dan yang sudah muncul akan berkembang. Artinya, apapun bentuk perhatian, apapun bentuk manasikara, yang mana ketika seseorang melakukan, kotoran batin yang sudah ada lenyap, yang belum ada tidak muncul, yang baik-baik yang sudah ada berkembang, yang belum ada itu akan muncul, itu disebut yoniso manasikara. Perhatian yang bijak. Sebaliknya, ketika seseorang melakukan perhatian terhadap apapun, dan ketika melakukan perhatian terhadap apapun, ternyata kotoran batin yang belum ada malahan muncul, yang sudah ada berkembang, hal-hal baik yang sudah ada lenyap, dan yang belum ada tidak muncul, itu adalah ayoniso manasikara. Perhatian yang tidak bijak. Sampai di sini bisa paham? Ya, ulang. Sederhananya, ketika kita melakukan sesuatu, memperhatikan sesuatu, apakah berkenaan dengan batin atau berkenaan dengan jasmani, kotoran batin yang sudah ada itu lenyap, yang baik-baik itu berkembang, itu adalah perhatian yang bijak. Dan ketika seseorang melakukan sebuah perhatian, memperhatikan objek tertentu, memperhatikan kondisi tertentu yang berkenaan dengan batin dan jasmani, ternyata justru kotoran batin itu muncul, berkembang, yang baik-baik itu lenyap, artinya seseorang sedang terseret, terperosok ke dalam perhatian yang tidak bijak. Paham ya? Maka dalam hal ini, perhatian yang bijak terdiri dari 7 jenis perhatian yang juga merupakan 7 cara untuk melenyapkan kotoran batin. Dengan kondisi, situasi yang berbeda-beda, cara untuk melenyapkan kotoran batin itu juga berbeda-beda. Dan ketika seseorang melakukan cara-cara ini, itu disebut orang demikian memiliki yoniso manasikara. Perhatian yang bijak. Karena dia memperhatikan hal demikian sebagai cara untuk melenyapkan kotoran batin. Yang pertama, dasana pahattaba sawa. Ada kotoran batin yang harus dilenyapkan dengan cara dasana. Dasana itu melihat. Melihat di sini artinya dengan melihat dengan kebijaksanaan. Seseorang melenyapkan kotoran batin dengan cara melihat melalui
kebijaksanaan. Apa yang dimaksud dengan melihat di sini? Ada dua hal. Yang pertama adalah seseorang yang dia tidak memiliki dasana. Yang kedua, seseorang yang memiliki dasana. Yang tidak memiliki dasana adalah ketika seseorang memperhatikan sesuatu hal yang di sana justru akan memunculkan sebuah anggapan, sebuah persepsi bahwa ada aku, ada self. Yang dalam hal ini adalah seseorang berpikir-pikir, bertanya-tanya, muncul sebuah keraguan di sana berkenaan dengan masa lampau, yang akan datang, dan yang sekarang. Seperti pertanyaan, apakah di masa lampau saya ada? Apakah di masa lampau saya tidak ada? Bagaimanakah saya di masa lampau? Apakah saya di masa lampau? Setelah saya menjadi apa, lantas di masa lampau saya menjadi apa lagi? Bertanya-tanya demikian, itu disebut sebagai ayoniso manasikara, yang tidak memiliki pandangan yang benar. Dan mohon maaf, kita umat Buddha juga sering, karena kita yakin percaya dengan hukum karma, dengan kehidupan yang lampau, maka banyak di antara kita itu terseret kepada berbagai macam pemikiran tentang dulu saya menjadi apa. Dicari-cari sampai melakukan regresi. Padahal hal semacam demikian kalau tidak hati-hati justru membawa sebuah persepsi, anggapan, kecenderungan tentang keberadaan aku, self. Dan itu adalah ayoniso manasikara. Termasuk adalah berpikir-pikir tentang yang akan datang. Apakah saya ada di masa mendatang? Ataukah saya tidak ada di masa mendatang? Bagaimanakah saya di masa mendatang? Apakah saya di masa mendatang? Setelah terlahir sebagai apa, nanti terlahir lagi sebagai apa? Seperti itu juga menimbulkan sebuah persepsi, anggapan, kecenderungan, notion bahwa ada self. Dan bukannya kotoran batin itu berkurang, malahan berkembang. Bahkan berpikir-pikir tentang yang sekarang, tentang saya ini siapa, aku ini siapa, saya ini bagaimana, apakah saya ada atau tidak. Itu juga memunculkan sebuah persepsi, anggapan bahwa seakan-akan ada self, ada diri. Dan itu dalam Dhamma merupakan perhatian yang tidak bijak, yang tidak memiliki dasana. Dasana artinya melihat. Di sini juga mengacu kepada memiliki pandangan yang benar. Lantas apa yang layak, yang patut untuk direnungkan berkenaan dengan dasana, agar kotoran batin yang berkenaan dengan keberadaan atau kecenderungan adanya self itu lenyap? Nah, orang yang memiliki dasana adalah seseorang yang senantiasa merenungkan apa itu 4 kebenaran mulia. Merenungkan tentang duka, merenungkan tentang kemunculan duka atau sebab duka, merenungkan tentang lenyapnya duka, dan merenungkan jalan yang membawa kepada lenyapnya duka, penderitaan. Merenungkan 4 kebenaran mulia inilah yang disebut sebagai dasana pahat tabasawa,
kotoran batin yang lenyap dengan cara merenungkan 4 kebenaran mulia, yang itu adalah pandangan yang benar. Ketika kita merenungkan 4 kebenaran mulia ini, itu juga bagian dari yoniso manasikara. Karena dengan memahami ini duka, oh ini adalah sebabnya, ketika sebabnya lenyap, maka duka juga lenyap. Ini adalah jalannya, yang tidak lain adalah jalan mulia berunsur 8. Ketika dikembangkan maka duka bisa dipahami, sebab duka bisa dihancurkan, lenyapnya duka bisa direalisasi. Merenungkan demikian, itu adalah yoniso manasikara karena mengarah kepada lenyapnya kotoran batin. Itu juga bagian dari hal yang penting di dalam cita bawana, dalam pengembangan batin. Karena nanti kita akan memahami bahwasanya semua yang dipraktikkan dalam cita bawana itu tidak akan terpisahkan dari pemahaman 4 kebenaran mulia. Yang pertama. Yang kedua adalah sangwara pahat taba sawa. Ada kotoran-kotoran batin yang bisa dilenyapkan dan harus dilenyapkan dengan cara sangwara. Sangwara adalah pengendalian, terutama adalah 6 indera. Yang kita tahu bahwasanya dari kemarin sudah kita singgung bahwa setiap kali 6 indera ini berfungsi kontak dengan objeknya, maka di situ memungkinkan sekali kotoran batin muncul. Melihat objek yang menyenangkan, keserakahan muncul. Tetapi melihat objek yang tidak menyenangkan, kebencian muncul. Nah, sangwara ini adalah bagaimana seseorang ketika menggunakan inderanya ini, seseorang mencoba untuk mengendalikan. Mengendalikan tidak harus kemudian menutup. Seperti seseorang menutup mata atau menutup telinganya, tidak. Artinya adalah menjaga. Menjaga setiap indera-inderanya yang pada waktu itu kontak dengan objeknya. Kita melihat objek dengan mata, itu adalah hal yang wajar. Kita mendengar suara dengan telinga, juga sesuatu yang wajar. Dan kita tidak bisa menghindari. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana saat melihat, saat mendengar, saat membaui, saat merasakan menggunakan lidah, pada saat kita berpikir, bersentuhan, batin kita dijaga. Untuk tidak terseret kepada kotoran batin yang memungkinkan muncul di sana. Itu yang disebut sebagai indriya sangwara. Maka ada satu percakapan antara Sang Buddha dengan seorang pengembara bernama Uttara. Bisa ditemukan di dalam Indriya Bawana Sutta, Majjhima Nikaya, khotbah paling akhir. Uttara ini datang pada Sang Buddha dan ada sebuah percakapan. Nah, kebetulan Uttara ini memiliki seorang guru bernama Passariya. Sang Buddha bertanya, bagaimanakah guru Anda mengajarkan pengembangan indera? Nah, Uttara ini menjawab, guru saya mengajarkan pengembangan indera dengan cara cakuna rupang nak pasati, sotena sadang nak sunati. Seseorang hendaknya tidak melihat dengan mata, tidak melihat bentuk dengan mata, tidak mendengar suara dengan telinga. Lantas Sang Buddha merespon, karena kebetulan pada waktu itu ada Bante Ananda.
Kemudian menengok kepada Bhante Ananda, siswanya, dan mengatakan, berarti kalau demikian, seseorang yang tuli, seseorang yang buta adalah orang yang betul-betul indrianya berkembang. Karena dia tidak bisa melihat, dia juga tidak bisa mendengar. Tetapi Sang Buddha kemudian mengatakan bahwa pengembangan indera itu tidak demikian di dalam Dhamma Winaya. Tetapi adalah dengan cara bagaimana menjaga indera-inderanya. Ketika melihat, mendengar, membaui, merasakan, bersentuhan, berpikir, dan pada waktu itu ada kotoran batin, maka seseorang mengupayakan bagaimana kotoran batin yang muncul itu tidak sampai berkembang. Mengupayakan untuk dilenyapkan. Nah, kalau orang demikian melakukan, itu juga bagian dari citta bawana, dan itu juga bagian dari perhatian yang bijak. Karena ketika memperhatikan demikian, melakukan demikian, kotoran batin itu berkurang dan bahkan lenyap. Itu yang kedua. Dan ini juga sangat layak, sangat patut untuk dikembangkan. Maka sekali lagi bahwasanya Sang Buddha mengajarkan citta bawana tidak hanya sekedar duduk bermeditasi. Bahkan ketika melihat, mendengar, membaui, dan menggunakan indera-inderanya, pada waktu itu juga selama kita menjaganya dengan baik, itu juga bagian dari citta bawana, bagian dari meditasi. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah Patisewana Pahatabasawa. Ada kotoran-kotoran batin yang harus dilenyapkan dengan cara penggunaan. Terutama di sini adalah ketika menggunakan 4 kebutuhan pokok. Yang samanera pagi dan malam itu dibaca. Salah satunya adalah ketika menggunakan makanan. Merenungkan secara bijaksana mengapa kita bersantap, mengapa kita makan, tujuannya apa, artinya makan hanya sekedar untuk melangsungkan hidup, bukan hidup untuk makan. Merenungkan secara bijaksana tujuan makan, itu adalah bagian dari yoniso manasikara. Jadi ketika kita makan, kemudian ada perenungan, makan bukan untuk kesenangan, makan bukan untuk bermabukan, makan bukan untuk berhias, bukan untuk berdandan, sekadar untuk melangsungkan hidup, melangsungkan tubuh, membantu kehidupan yang luhur, makan untuk tidak menimbulkan sakit yang baru, karena kekenyangan, hanya sekedar untuk melenyapkan sakit yang lama, karena lapar. Nah, mengetahui, merenungkan penggunaan berkenaan dengan makanan, itu juga bagian dari yoniso manasikara. Dan itu juga sebenarnya citta bawana. Itu juga bagian dari meditasi. Jadi jangan berpikir bahwa meditasi itu hanya sekedar kita duduk diam memperhatikan batin, tidak hanya itu. Pada saat kita makan dengan penuh perhatian, mengetahui manfaat dari makanan, merenungkan secara bijak, agar kotoran batin tidak muncul hanya karena makanan, itu juga bagian dari citta bawana. Itu bagian dari meditasi. Dan tidak hanya makanan, termasuk kenapa kita mengenakan jubah, tujuannya apa? Kenapa kita menggunakan kuti? Tujuannya apa? Tidak hanya sekedar untuk bersenang-senang di kuti. Tetapi untuk apa? Padi salana ramata misalnya. Padi salana ramata, tahu artinya kan? Padi salana itu adalah meditasi, pengasingan. Aramata artinya happy, berbahagia di dalam pengasingan. Artinya kuti pun adalah tempat untuk bermeditasi.
bukan untuk bersenang-senang. Nah, merenungkan demikian, melakukan demikian, itu juga bagian dari yoniso manasikara. Perhatian yang bijak, menggunakan kuti, menggunakan wihara, demi pelenyapan kotoran batin. Padi sewana paha tabasawa. Termasuk ketika menggunakan obat-obatan. Jadi itu juga sekadar untuk melenyapkan sakit. Bukan untuk hal-hal lain. Tapi sekadar untuk melenyapkan sakit. Ini adalah yang ketiga. Jadi kita makan, kemudian ada perenungan yang kita renungkan setiap kali kita makan, itu juga bagian dari cita bawana, harus diingat. Yang keempat, adalah yang tadi malam sudah saya singgung. Yang tidak lain adalah adiwasana pahataba sawa. Ada kotoran-kotoran batin yang harus dilenyapkan dengan cara bersabar, dengan cara bertahan. Adiwasana. Terutama adalah ketika seseorang mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Apakah itu berkenaan dengan panas, berkenaan dengan dingin, dengan lapar, dengan haus, berkenaan dengan binatang-binatang yang mengganggu. Nah, ketika seseorang mampu bersabar dalam hal-hal yang tidak menyenangkan, termasuk yang sering dihadapi pada saat bermeditasi, fisik menjadi pegal-pegal, menjadi sakit, kesemutan, dan kita mampu bertahan, mampu bersabar, itu juga bagian dari cita bawana. Dan itu adalah yoniso manasikara, perhatian yang bijak. Tapi kalau kemudian ada sakit, kita tidak mengembangkan kesabaran, yang muncul adalah hanya kebencian, yang muncul adalah ketidaksukaan, kemudian kita lari dari sakit tersebut karena kebencian, artinya kita pada waktu itu memiliki ayoniso manasikara, perhatian yang tidak bijak. Maka duduk bermeditasi, muncul rasa sakit, cobalah untuk walaupun sesaat seandainya bersabar. Kalau tidak bisa sampai lenyap, paling tidak ada usaha untuk mencoba melihat rasa sakitnya seperti apa. Mencoba untuk menenangkan gejolak batinnya yang di situ muncul kebencian. Mencoba untuk disadari, ditenangkan, menyeimbangkan batin pada waktu itu juga bagian dari cara untuk melenyapkan kotoran batin. Bersabar. Selanjutnya yang kelima adalah pariwajana pahat tabasawa. Ada kotoran-kotoran batin yang harus dilenyapkan dengan cara menghindar. Ya, menghindar. Artinya apa? Ketika kita bertemu dengan kondisi, dengan situasi yang sekiranya kalau kita datang ke sana, nanti bisa menimbulkan kotoran batin, bisa memunculkan kotoran batin, kita mengupayakan untuk menghindari, itu adalah disebut pariwajana pahat tabasawa. Kotoran batin yang harus dilenyapkan dengan cara menghindar. Sebagai contoh adalah, kalau mungkin suatu saat Samnera bisa punya kesempatan tinggal di hutan. Mungkin di hutan bertemu dengan binatang liar. Barangkali gajah liar. Atau mungkin ada buaya, ada ular. Apakah kemudian ketika bertemu dengan gajah liar, karena mungkin seseorang merasa memiliki cinta kasih yang besar,
lantas dia kemudian menantang, membacakan Karanya Metasuta. Apakah demikian? Tidak demikian. Anjuran Sang Buddha adalah ketika bertemu dengan binatang-binatang liar, jangan kemudian kita mendekati, tetapi kita hendaknya menghindar, pariwajana. Karena tentunya tahu, kalau mendekati, yang namanya juga binatang itu liar, bisa memungkinkan binatang tersebut akan melukai kita, merugikan kita, dan ketika kita dirugikan, kita dilukai, sangat memungkinkan memunculkan kebencian, ketidaksukaan. Lebih baik sebelum itu terjadi, menghindarlah. Jadi jangan termakan dengan foto-foto yang ada di media sosial. Ada Bante yang kemudian, gajah-gajah berdatangan ikut memberikan pindapata kan. Itu mah gajah yang sudah dijinakkan. Kalau gajah liar mana bisa begitu, nggak akan bisa. Kalau gajah liar ya pasti ketika kita apalagi mengganggu, paling tidak kita membuat gajah tersebut kaget, nah itu pasti akan mengejar, itu pasti. Mungkin kalau Samanera Himaratano ya, pernah dengar ceritanya Bhante Adiratano di hutan. Nah, kemarin juga di sini Bhante Adiratano. Beliaunya tinggal di hutan cukup lama, di Sri Lanka. Dan itu bukan hutan biasa, hutan belantara. Jadi kebetulan kalau saya waktu berada di Sri Lanka, setiap liburan juga ke hutan. Sudah hutan, tetapi begitu berkunjung ke tempatnya Bhante Adiratano, itu seperti dari kota ke hutan. Maksud, saya tinggal di kota, setiap liburan pergi ke hutan. Tetapi ketika saya berkunjung ke tempatnya Bhante Adiratano, seperti dari kota ke hutan. Jadi lebih hutan belantara, sangat belantara. Pernah beliaunya juga dikejar sama gajah. Sampai harus memanjat pohon. Pohon yang besar. Karena kebetulan saya ke sana ditunjukkan pohonnya, pohon yang besar. Manjat pohon. Jadi kalau memang dikejar gajah, ya ini para biku hutan memberikan satu nasihat. Kalau kita misalnya ke hutan dikejar gajah, yang harus kita lakukan adalah pertama, kalau memang harus lari, kita harus larinya zigzag. Jadi kalau larinya itu sama-sama lurus, kita lomba lari dengan gajah, kita pasti kalah. Gajah itu walaupun badannya besar, lebih kencang dari kita. Karena langkahnya itu lebih panjang. Apalagi kalau kita berlari, kita masuk ke semak-semak, kita masih mencari cara untuk masuk, gajahnya sudah terabas saja. Dan kalau kemudian harus memanjat pohon, panjatlah pohon yang besar. Kalau pohon yang kecil begini, percuma, digoyang-goyang, roboh. Nah jadi ada triknya. Kebetulan saya juga pernah dikejar gajah juga. Karena memang kalau di hutan itu kadang-kadang kita melakukan carikang. Carikang itu mengembara. Dari satu hutan ke hutan lainnya. Ya kita harus bertemu dengan binatang liar. Gajah juga kita sering bertemu. Kalau kita berada di sebuah danau, mandi di danau, atau di sungai kita harus hati-hati. Apalagi di Sri Lanka itu yang namanya sungai, danau itu sering kali dan bahkan memang di sana sudah menjadi hal biasa. Banyak buaya. Banyak buaya. Jadi harus hati-hati. Kalau kita mandi di danau harus hati-hati. Biasanya ada buayanya. Dan juga banyak beruang.
Nah beda kalau kemudian dikejar beruang. Nah kalau beruang itu, kalau kita dikejar, jangan coba-coba memanjat pohon yang besar. Karena beruang bisa manjat. Tapi panjatlah pohon yang kecil. Nah dengan pohon yang kecil beruang tidak bisa manjat. Malahan berbeda. Kalau gajah, panjatlah pohon yang besar, jangan yang kecil. Kalau beruang, panjatlah pohon yang kecil, jangan yang besar. Itu triknya. Tapi bagaimana kalau misalnya kita bertemu dengan ular berbisa dan sudah terlanjur menggigit? Bagaimana supaya selamat? Tinggal di hutan, jauh dari perkampungan, bahkan jauh dari teman-teman, apa yang mesti kita lakukan? Ada dua pilihan. Mau mati dengan pikiran kacau, atau mati dengan pikiran tenang. Kalau mau mati dengan pikiran kacau, ya sudah, teriak-teriak minta tolong. Belum ada yang menolong, mati duluan. Tapi kalau memang mau mati dengan tenang, ya sudah, diam saja, menerima saja. Mencoba untuk menenangkan batin. Memang tidak ada cerita sih, selama saya di Silangat tidak ada cerita seorang biku yang mati karena digigit ular, tidak ada cerita sih. Tapi kalau digigit ular ada juga. Pernah salah satu guru meditasi, pagi-pagi tiba-tiba kakinya sudah dikasih herbal, bengkak jadi besar. Ternyata sorenya baru digigit ular. Tetapi tidak sampai menimbulkan kematian sih. Nah, jadi intinya adalah kalau kita menghadapi hal-hal yang sifatnya nanti bisa menimbulkan pikiran buruk, lebih baik kita menghindar. Termasuk adalah kita berjalan di jalanan yang curam, di jalanan yang berbahaya. Kalau ada jalan yang lebih baik, yang aman, lebih baik mencari tempat yang aman. Termasuk kalau kemudian kita bertemu dengan orang yang sangat jahat atau disebut sebagai papamita, teman yang sebenarnya itu tidak baik. Ngajaknya cuma mabuk-mabukan, ngajaknya cuma main perempuan, lebih baik dihindari. Nah, menghindari hal-hal demikian yang nantinya memunculkan kotoran batin, itu disebut pariwajjana pahattaba sawa. Dan kalau kita melakukan demikian, itu juga disebut sebagai yoniso manasikara. Karena dengan punya perhatian demikian, kotoran batin yang seharusnya muncul itu tidak muncul, itu adalah yoniso manasikara. Yang keenam adalah vinodana pahattaba sawa. Ada kotoran-kotoran batin yang harus dilenyapkan dengan cara pembersihan. Vinodana. Artinya membersihkan. Ini adalah mengacu kepada seseorang yang punya wakefulness atau punya, kalau dalam bahasa Pali, jagara, jadi semacam keterjagaan batin, di mana setiap kali ada kotoran batin yang muncul, segera dia mengupayakan untuk dilenyapkan. Jadi kapanpun kotoran batin muncul, diketahui, terdeteksi, dia tidak kemudian mempertahankan kotoran batin tersebut. Tetapi segera dilenyapkan. Mengupayakan untuk segera dilenyapkan. Dengan cara apa? Perenungan. Seperti yang tadi juga disampaikan dalam Vitaka Santana Sutta. Begitu ada kotoran batin, lihat. Ini tidak baik, ini tidak bermanfaat, ini membawa kepada penderitaan. Lihat itu sebagai sesuatu yang berbahaya. Sehingga segera begitu muncul,
dilenyapkan. Apapun kotoran batinnya, apakah berkenaan dengan keserakahan, ataukah kebencian, atau berkenaan dengan ketidaktahuan. Begitu itu muncul, itu harus segera dilenyapkan. Mengupayakan untuk segera melenyapkan kotoran batin yang muncul, itu juga adalah yoniso manasikara. Perhatian yang bijak. Dan bagian itu dikatakan sebagai vinodana pahattabasawa. Kotoran-kotoran batin yang harus dilenyapkan dengan cara vinodana, dengan cara pembersihan. Ini adalah yang keenam. Yang ketujuh, ada kotoran-kotoran batin yang harus dilenyapkan dengan cara pengembangan. Bukan mengembangkan kotoran batinnya, tetapi mengembangkan kualitas lainnya. Disebut sebagai bhawana pahattabasawa. Jadi bhawana pengembangan, pahattaba harus dilenyapkan. Asawa kotoran batin. Kotoran batin yang harus dilenyapkan dengan cara pengembangan. Pengembangan apa? Tidak lain adalah pengembangan 7 faktor pencerahan. Yang kemarin juga disinggung, yaitu adalah mengembangkan sati sambojangga atau faktor sati perhatian sebagai faktor pencerahan, dhamma vicaya sambojangga, penyelidikan terhadap dhamma atau fenomena yang diperhatikan, itu sebagai faktor pencerahan. Kemudian yang ketiga virya, semangat. Yang keempat adalah piti, kegiuran. Yang kelima adalah pasadi, ketenangan. Yang keenam adalah samadhi, keteguhan batin. Yang ketujuh adalah upika, keseimbangan batin. Nah, 7 faktor ini harus dikembangkan. Dan harus diingat pula bahwa 7 faktor ini yang harus dikembangkan adalah faktor-faktor yang sebenarnya, misalnya sebagai contoh kita berbicara wirya. Apakah semua hal yang berkenaan dengan semangat itu baik? Tidak ya? Semangat untuk mencuri tidak baik kan? Nah, sehingga dikatakan sebagai faktor pencerahan karena ada karakteristiknya. Karakteristiknya dari masing-masing faktor ini adalah viveka nisito, viraga nisito, nirodha nisito, wosagang parinaming gacati. Nah, jadi ada karakteristiknya. Artinya perhatian yang dikembangkan pun juga perhatian yang di situ berasosiasi dengan viveka. Viveka adalah pengasingan. Pengasingan dari apa? Dari kotoran batin. Artinya perhatian yang diarahkan untuk pelenyapan kotoran batin. Termasuk adalah semangat juga. Semangat yang diarahkan untuk pelenyapan kotoran batin. Termasuk penyelidikan terhadap fenomena, terhadap dhamma yang diarahkan untuk pelenyapan kotoran batin. Pengasingan batin dari kotorannya. Viraga nisito yang juga berasosiasi bersandar pada viraga. Viraga artinya adalah ketanpa nafsuan. Artinya adalah perhatian, penyelidikan terhadap dhamma, virya, semangat, kegiuran yang tujuannya adalah supaya nafsu ragawi lenyap. Nirodha juga sama, artinya pelenyapan kotoran batin. Jadi faktor-faktor ini mengarah kepada pelenyapan kotoran batin. Wosaga parinaming gacati, yang mana membawa kepada
kematangan pada wosaga. Wosaga adalah pembebasan. Dengan kata lain, nibbana. Artinya bahwa sati, dhamma vicaya, wirya, piti, pasadi, samadhi, dan UPK adalah 7 faktor yang nantinya dikembangkan arah tujuannya adalah untuk wosaga, untuk pembebasan. Karena kalau kita tidak katakan memberikan karakteristik di sana, ya yang namanya wirya bisa berbagai macam. Bahkan yang namanya piti juga bisa berbagai macam. Termasuk UPK pun tidak semua UPK itu baik. Tidak semua keseimbangan itu baik. Tetapi yang di sini yang dimaksud adalah keseimbangan batin yang membawa kepada pembebasan. Nah, 7 faktor pencerahan ini ketika dikembangkan itu juga mampu melenyapkan kotoran batin. Dan ketika dilakukan, artinya orang memiliki perhatian yang bijak. Atau yoniso manasikara. Dan sesungguhnya, sekali lagi, ketika seseorang seperti yang tadi pagi disampaikan, memiliki dalam upaya pengembangan batin, memiliki samadhi, sama wayama, dan juga sama sati, orang demikian sebenarnya juga memiliki yoniso manasikara. Dan 3 hal yang tadi itu juga tidak bisa dipisahkan dari 7 cara pelenyapan kotoran batin yang disampaikan di sini di dalam Sabha Sawasuta. Kenapa demikian? Salah satu contohnya, seseorang bisa melakukan pengendalian indera kalau dia punya perhatian, dia punya daya upaya benar, dan dia tahu bahwa pengendalian indera itu adalah baik, dan itu adalah pandangan benar. Maka tidak bisa dipisahkan. Dan ini yang sebenarnya juga harus dilakukan dalam kita melatih batin kita. Meditasi ini selalu berhubungan dengan yoniso manasikara, perhatian yang bijak. Dan intinya adalah apapun yang kita lakukan, apapun perhatian yang kita lakukan, kita arahkan, kalau di situ ada pengurangan dan pelenyapan kotoran batin, kita masih berada dalam yoniso manasikara. Tetapi kalau kemudian ternyata kotoran batin kita bertambah, artinya kita tidak memiliki yoniso manasikara. Pada waktu itu yang ada, yang muncul adalah ayoniso manasikara, perhatian yang tidak bijak. Inilah yang patut layak untuk juga kita renungkan dalam kita melakukan citta bawana, pengembangan batin. Yang dalam hal ini sekali lagi yoniso manasikara harus dimunculkan. Ya, masih ada waktu. Kalau masih mungkin 1-2 yang mau ditanyakan atau mungkin masih ada keraguan, dipersilakan. Ya, silakan. Izin Bante. Ya, silakan. Tadi ada faktor kalau nggak salah yang ketiga atau yang keempat yang tentang perenungan. Perenungan makan, perenungan kuti. Tapi di nomor 5 tadi atau yang 6 ada lagi perenungan untuk pembersihan. Kira-kira perbedaan antara yang perenungan yang pertama dengan yang pembersihan itu di mana ya Bante? Sebenarnya bahkan 7 cara ini pun juga saling berkorelasi. Hanya saja nanti yang dominan adalah yang mana. Kenapa saya katakan saling berkorelasi? Salah satunya adalah tadi, ketika kita merenungkan tentang 4 kebutuhan pokok dengan bijak, itu adalah padi sewana pahata basava. Tetapi juga sebenarnya itu juga bisa dikatakan sebagai winodana pahata basava. Sebagai contoh adalah ketika kita makan, tiba-tiba muncul keserakahan atau muncul kebencian. Karena makanannya itu
tidak enak, tidak sesuai dengan selera, muncul kebencian. Nah, ketika itu terjadi, seseorang kemudian langsung kembali kepada perenungan tentang tujuan mengapa harus makan. Di situ bisa dikatakan sebagai padi sewana pahata basawa, kotoran batin yang dilenyapkan dengan cara merenung, tapi juga bisa dikatakan sebagai winodana pahata basawa. Karena dia kemudian tidak membiarkan kotoran batin itu bertahan. Salah satunya dengan cara merenung. Bisa demikian. Tinggal kita melihat dari sisi yang mana. Apakah kita melihatnya dari sisi winodana atau dari sisi padisiwana. Atau misalnya, seseorang pada saat menggunakan indera-inderanya, dia menjaga batinnya, sehingga ketika melihat objek, lantas dia tidak membiarkan kotoran batin muncul, itu dikatakan sebagai sangwara pahata basawa. Tetapi kemudian di saat yang sama, dia bisa melakukan demikian karena apa? Ada perhatian, ada sati. Artinya dia pun sedang mengembangkan perhatian, mengembangkan sati. Dan itu bagian dari bawana pahata basawa. Jadi saling terkorelasi antara satu dengan hal lainnya. Bahkan terkorelasi dengan yang tadi pagi juga disampaikan, bahwa 3 hal tidak bisa dipisahkan. Sama titi, sama wayama, sama sati. Jadi memang pada akhirnya ajaran Buddha, keseluruhan ajaran Buddha ini akan mengerucut kepada satu hal. Yang tidak lain adalah 4 kebenaran mulia. Jadi ketika Sang Buddha menyampaikan suatu kali kepada para siswanya, Pube cahang bikawe etarahica, dukanca panyapemi duka saca nirudang. Wahai para biku, dari dulu sampai sekarang yang saya ajarkan hanya 2. Yang saya tunjukkan hanya 2. Keberadaan duka dan padamnya duka. Yang tidak lain adalah ketika dijabarkan lagi adalah 4 kebenaran mulia. Artinya semua ajaran Buddha termasuk dalam Sabba Sawa Sutta pada akhirnya juga mengerucut untuk memahami 4 kebenaran mulia. Pada akhirnya. Jadi ajaran Buddha ini yang walaupun dijabarkan dengan sangat luas, tetapi juga bisa dikerucutkan ke dalam 4 kebenaran mulia. Sehingga antara satu poin dhamma dengan poin dhamma lain itu saling berkorelasi. Saling berkorelasi. Dan itu luar biasanya Sang Buddha. Mengajarkan dhamma 45 tahun dengan berbagai macam cara, tetapi antara satu dengan lainnya itu tidak bisa saling berbenturan atau ada semacam kontroversi. Kesemuanya itu saling menyokong, saling mendukung, dan saling berkorelasi. Itulah hebatnya Sang Buddha mengajarkan dhamma. Jadi demikian, memang demikian. Jadi tinggal bagaimana kita melihatnya. Dari sisi winodana atau dari sisi padisiwana. Keduanya bisa ada di sana. Ya, begitu ya. Ya, ada satu lagi, kalau ada pertanyaan silakan. Namo Buddhaya, mohon izin Bante. Baik. Saya kembali kepada panca nimitta. Karena ini saya alami Bante. Tentang penggantian objek. Karena tadi ngantuk, kemudian sarannya juga diganti. Kemudian saya ganti dengan objek
yang kasar, karena tadi juga ada disampaikan kasar. Menurut saya yang kasar adalah objek badan jasmani Bante, karena yang dekat dengan saya. Setelah kita lakukan, yaitu perenungan terhadap pembacaan pipi, mata, dahi, ubun-ubun, dan seterusnya, dengan kesadaran, seperti Bante sampaikan tadi, kemudian muncullah perasaan begitu Bante. Jadi seumpama saya membaca pipi, seakan pipi itu terasa, mata juga terasa, sehingga menimbulkan ngantuk itu hilang. Beberapa kali kemudian hilang. Kemudian setelah kita kembali, saya kembali kepada objek Anapanasati, saya juga ada gambaran-gambaran. Sehingga gambaran-gambaran itu tadi menimbulkan, karena dulu pernah berbuat baik, kemudian saya merasa bahagia Bante, sampai mengeluarkan air mata begitu Bante. Tidak terasa mengeluarkan air mata. Terus bagaimana? Yang pertama caranya mengontrol bentuk-bentuk pikiran sehingga kita nanti sehingga saya bisa, oh ini harus dihentikan, jangan diteruskan. Baik ataupun buruk begitu Mbak. Yang kedua, karena objek meditasi kasar itu saya kira lebih tidak sulit daripada yang halus Anapanasati, dimungkinkan saya bisa melakukan yang kasar terus-menerus sehingga lupa dengan objek yang halus. Jadi terus menerus karena mungkin keenaan terus-menerus, karena dengan perhatian dan dengan perasaan itu tadi, sehingga saya di sana. Bagaimana itu Bante? Kemudian yang kedua, tentang meditasi jalan Bante. Kalau biasanya saya hanya memperhatikan, tapi Bante kemarin menyampaikan harus dengan kesadaran. Setelah kita lakukan dengan kesadaran, lama-lama kita jalan itu seakan-akan saya itu jalan bukan di udara Bante. Maksudnya ini seperti padat. Jadi saya seperti ada benturan-benturan, seperti apa ya, padat gitu Bante, yang nabrak kaki itu. Nah ini apakah ini betul ataupun mungkin salah, mohon dikoreksi, mohon pencerahan Bante. Mumpung belum terlanjur, bagi Bante. Iya, baik. Iya, mudah-mudahan Bante. Sebenarnya apa yang telah dilakukan tadi sudah baik. Yang pertama bahwasanya ketika ngantuk muncul, kemudian mencari cara agar ngantuk itu lenyap. Yang tadi caranya adalah dengan merasakan berbagai bagian tubuh. Yang dengan cara demikian ternyata ngantuk bisa lenyap. Itu enggak apa-apa karena memang itu masih bagian dari kita itu bermeditasi. Sebenarnya pada saat kita merasakan beberapa bagian tubuh dan kita merasakan ada padat, ada berat, itu semua adalah unsur-unsur dari jasmani. Jadi bukan vedana sebenarnya, lebih kepada unsur jasmani. Dan itu baik. Itu juga menjadi satu objek meditasi. Dalam Mahasatiparana Sutta, salah satunya juga kita merasakan yaitu Catu Dhatu Wawatana. Jadi menganalisa 4 unsur dari jasmani. Dengan cara kita merasakan jasmani, apakah jasmani secara spesifik seperti tadi kita merasakan ya sambil merasakan ada dahi, ada pipi dan sebagainya, itu juga bagian dari objek meditasi. Selama cara untuk mengamati juga dengan benar. Artinya tetap yaitu dengan penuh perhatian, tidak memunculkan kotoran batin, hanya sekedar mengalami tanpa melekat ataupun menolak, itu masih bagian dari meditasi. Pada saat demikian kemudian muncul pikiran tentang kejadian-kejadian yang lampau. Saya pernah berbuat kebajikan, kemudian muncul rasa bahagia. Itu wajar. Itu sangat wajar. Itu bukan sesuatu yang buruk. Dan itu oleh Sang Buddha juga dikatakan persis sama.
dalam Dhammapada. Idda mudati pecca mudati. Kata punyo ubayata mudati. So mudati so pamudati diswa kama wisuda matano. Di sini dia berbahagia, setelah kematian juga berbahagia. Pembuat kebajikan berbahagia di kedua alam. Dia berbahagia dan semakin berbahagia setelah mengingat perbuatan baik yang dia lakukan. Jadi memang benar pada saat kita mengingat kebajikan-kebajikan yang dilakukan, kebahagiaan secara alami itu muncul. Dan apakah itu buruk? Itu baik. Itu dianjurkan oleh Sang Buddha. Untuk apa? Supaya kita termotivasi lagi untuk melakukan hal yang sama. Bahkan seperti ini pun juga menjadi tradisi pada zaman dulu. Termasuk kalau pernah dengar cerita Raja Asoka. Dia telah banyak melakukan kejahatan. Setelah dia terkonversi menjadi umat Buddha, dia banyak melakukan kebajikan. Dan setiap kebajikan-kebajikan yang dia lakukan, terutama yang besar-besar, yang signifikan, dia tulis. Tujuannya untuk apa? Pada saat ajal tiba, dibacakan lagi. Oh, dia pernah katakan membangun 84.000 stupa. Oh, dia pernah mengundang sampai ribuan biku. Dia pernah menjadi supporter bagi konsili yang ketiga, konsili sangga ketiga. Itu semua dicatat. Dan ketika dia mau meninggal, itu dibaca lagi. Untuk apa? Untuk mengingatkan kembali bahwa dia telah melakukan banyak kebajikan. Dan itu menjadi senjata bagi dia meninggal terlahir dalam surga. Seperti itu kemudian dijadikan cara juga oleh raja-raja di Sri Lanka. Seperti Raja Asoka. Jadi raja-raja di Sri Lanka juga melakukan hal yang sama. Kebajikan-kebajikan tersebut dicatat. Untuk apa? Mengingatkan kembali bahwa dia tidak buruk-buruk amat. Dia melakukan sudah banyak kebajikan. Dan itu baik. Sebenarnya yang menjadi tidak baik adalah ketika muncul kesombongan. Ketika kemudian muncul kemelekatan. Kemelekatan dalam artian ya ada juga orang melekat dengan kebajikan ketika dia tidak melakukan kebajikan, gagal melakukan kebajikan, menderita juga kan. Seperti misalnya orang terbiasa berdana kepada biku sangga. Suatu kali datang ke wihara bikunya tidak ada, kecewa kan. Nah kemelekatan seperti itulah yang sebenarnya itu yang juga harus disadari. Nah tetapi kalau mengingat kebajikan tersebut untuk memotivasi diri agar bisa melakukan kebajikan lagi, agar bisa terbebas dari penderitaan karena menyesal, merasa tidak pernah melakukan kebajikan, itu baik, tidak masalah. Tetapi kalau sampai berlarut-larut, ya memang itu pun juga harus disadari. Ya itu penting untuk disadari juga. Nah itu adalah yang pertama. Yang kedua, ketika meditasi jalan, kemudian merasa seperti badan seperti nabrak-nabrak. Sesuatu yang kalau kita berjalan kan biasanya ruang terbuka kan, open space, tapi kemudian terasa seperti menabrak benda-benda. Enggak masalah. Karena apa? Memang jasmani kita itu terbentuk dari 4 unsur. Unsur padat, yaitu unsur tanah, unsur cair, unsur air, unsur api, temperatur, dan juga unsur angin, gerak, dorongan. Nah karena badan kita itu terbentuk dari 4 unsur, ketika kita fokus penuh dengan perhatian memperhatikan jasmani kita, maka fenomena yang di sana akan terasa pada jasmani kita, bahkan sekeliling kita, itu bisa merupakan fenomena dari 4 unsur. Maka ada beberapa orang yang kemudian ketika berjalan seperti kakinya berat sekali. Kadang-kadang seperti ada perasaan seperti meleleh. Kadang-kadang seperti kemudian ada dorongan magnet. Itu semua sebenarnya adalah manifestasi dari 4 unsur. Dan justru ketika melihat demikian, kemudian direnungkan, oh ternyata jasmani yang saya anggap sebagai milik, yang saya sangat hargai, kemudian dilekati, ternyata hanya sekadar 4 unsur ini. Yang ini pun juga berubah-ubah. Ini tidak tetap.
Di dalamnya tidak ada entitas. Nah, kalau kita merenungkan demikian malahan itu baik karena itu adalah kebijaksanaan. Itu adalah vipassana. Jadi tidak ada yang salah di sana. Karena memang sekali lagi jasmani kita adalah 4 unsur. Ketika kita fokus dengan jasmani, yang terlihat memang adalah 4 unsur. Sehingga fenomena-fenomena demikian itu bisa terjadi. Demikian ya. Ya, baik. Ya, bagaimana cara mengontrol, mengetahui batin kita sehingga tidak terlanjur kita terbawa oleh gambaran-gambaran itu, Pak. Sebenarnya 5 hal yang tadi pagi telah dijelaskan, itu semua adalah cara. Cara untuk mengendalikan pikiran-pikiran demikian. Apakah dengan cara langsung kembali kepada objek, ataukah dengan cara merenungkan bahaya dari pikiran yang seakan tidak pernah berhenti, ataukah dengan cara tidak memedulikan, tidak memperhatikan, acuh tak acuh, atau dengan cara menenangkannya, atau dengan cara yang terakhir menekan kuat-kuat langit-langit mulut dengan lidah kita. Itu juga cara. Jadi 5 cara yang tadi pagi disampaikan, semua bisa digunakan untuk bisa mengendalikan atau untuk tidak terlena kepada pikiran yang terus bergerak. Demikiannya. Ya, saya kira cukup ya. Cukup. Ya, semoga apa yang telah dibahas, disampaikan bisa dipahami dengan benar dan juga menjadi satu poin yang kita bisa mengaplikasikan dalam kita mempraktikkan cita bawana pengembangan batin. Semoga kita semua maju dalam meditasi. Semoga kita semua berkembang dalam meditasi.